Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah mendorong industri farmasi untuk segera memproduksi vaksin. Saat ini telah tersedia beberapa jenis vaksin COVID-19. Dengan keluarnya izin penggunaan darurat vaksin dari otoritas kesehatan, proses vaksinasi telah berjalan di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Tenaga kesehatan saling bekerja sama untuk menyukseskan program vaksinasi demi menekan angka penularan COVID-19. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin adalah material yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus atau bakteri. Vaksin berisi virus atau bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sebagian besar, vaksin diberikan secara parenteral, tetapi pada beberapa jenis vaksin bisa diberikan secara oral. Vaksin secara umum dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, inactivated vaccine merupakan vaksin yang materialnya berasal dari virus atau bakteri utuh yang dalam keadaan mati. Yang kedua adalah attenuated vaccine, merupakan vaksin yang materialnya berupa virus atau bakteri utuh yang masih hidup tetapi sudah dilemahkan. Maksudnya dilemahkan adalah kemampuannya untuk menginfeksi atau membuat penyakit pada tubuh itu sudah menurun atau hilang sama sekali. Yang ketiga adalah subunit vaksin, merupakan vaksin yang materialnya bagian dari bakteri atau virus. Bagian ini harus merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan hidup dari virus atau bakteri tersebut. Misalnya, protein yang penting untuk menempel pada sel inang, seperti spike protein pada SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID saat ini. Yang keempat adalah viral vector vaccine, merupakan vaksin yang materialnya berisi virus infeksius yang dimasukkan ke dalam virus lain yang tidak infeksius. Platform seperti ini baik digunakan untuk mengharapkan respon imun yang tinggi, yang kuat, dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang terakhir adalah nucleic acid vaccine, merupakan vaksin yang materialnya berupa materi genetik, DNA atau RNA, yang dapat menghasilkan protein yang penting untuk kelangsungan hidup virus atau bakteri tersebut. Jenis vaksin seperti ini lebih mudah dikembangkan dan diproduksi dibandingkan dengan vaksin subunit. Misalnya, pada spike protein SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID, ada yang mengembangkan dalam bentuk vaksin subunit dan ada yang mengembangkan dalam bentuk nucleic acid vaccine. Saat ini, nucleic acid vaccine sudah disetujui untuk penggunaan vaksinasi COVID, sedangkan untuk vaksin subunit masih dalam pengujian. Obat harus ditangani dengan benar untuk menjamin efikasi, keamanan, dan mutunya. Penanganan yang tidak benar dapat menyebabkan gangguan stabilitas obat yang dapat berdampak pada kerusakan zat aktif obat. Kerusakan zat aktif dapat menyebabkan hilangnya aktivitas obat dan atau meningkatkan efek yang tidak diinginkan. Vaksin merupakan material biologis yang dapat dikembangkan melalui platform yang berbeda-beda. Bagaimana penanganan vaksin agar tetap stabil? Apakah sama dengan bahan kimia obat? Mungkin kita setiap kali membeli sebuah produk, kita akan bertanya, ini produk ini masih stabil apa tidak? Gitu ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kita perlu tahu dulu apa itu definisi stabilitas. Dalam ini stabilitas produk. Stabil, kalau kita lihat di KKBI, ya, itu tertulis tetap, kukuh, tidak berubah. Gitu ya. Lantas kalau stabilitas, kalau kita lihat di KBBI, kemantapan atau kestabilan atau keseimbangan. Sehingga dalam farmasi, stabilitas produk dikatakan
kemampuan sediaan untuk mempertahankan sifat fisika, sifat kimia, mikrobiologi, dan terapeutik selama waktu penyimpanan dan penggunaan. Stabilitas produk ditujukan ya melalui di mana produk itu masih memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Selain stabilitas produk secara umum, pada saat ini kan kita mengenal vaksin ya. Nah, mungkin kita akan bertanya, apa sih bedanya stabilitas vaksin dengan stabilitas produk yang lain atau molekul-molekul obat yang kecil? Stabilitas suatu vaksin prinsipnya sama dengan stabilitas suatu produk atau setiap farmasi. Yang membedakan adalah produk vaksin memiliki stabilitas yang lebih rendah atau lebih jelek dibandingkan produk-produk obat pada umumnya atau small molecule drug. Dalam artian, produk vaksin itu butuh penanganan yang lebih dari produk yang lainnya dalam hal pengaturan suhu dan faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penyimpanan atau distribusi. Kalau kita lihat, vaksin itu pada umumnya disimpan dalam suhu yang lebih rendah dibandingkan obat-obat pada umumnya atau obat-obat dengan molekul kecil atau small molecule drugs. Vaksin butuh penyimpanan dalam suhu yang lebih rendah dibandingkan kebanyakan small molecule drug karena vaksin dibuat dari inactivated virus atau viral vector atau mRNA, dan itu merupakan large molecule dan itu terdiri dari protein ya atau asam amino. Hal inilah yang mengakibatkan stabilitas vaksin itu lebih rendah sehingga perlu disimpan pada suhu yang lebih rendah pada obat atau produk yang molekul kecil. Dalam satu platform vaksin COVID, itu suhu penyimpanan juga kita lihat berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaan kenapa? Kok suhu, padahal itu sama-sama vaksin COVID, tapi suhu penyimpanannya berbeda-beda? Yang pertama karena platform vaksin itu memang berbeda. Tadi sudah dijelaskan ada yang berdasarkan inactivated virus, ya ada viral vector atau mRNA. Karena platformnya tidak sama, ya dan juga sumbernya tidak sama, maka teknologi penyiapannya juga tidak sama dan otomatis formulanya juga akan berbeda. Hal inilah yang menyebabkan kemudian penyimpanannya juga berbeda-beda. Apabila vaksin sudah dibuka dari kemasannya atau kemasan vaksin sudah dibuka, apakah masih bisa digunakan lagi dan hingga berapa lama? Produk yang sudah dibuka kemasannya, maka batas usia atau expired date-nya tidak lagi mengikuti batas expired date seperti yang tercantum di kemasan. Namun berlaku batasan beyond use date atau BUD. Nah, apa itu BUD? BUD adalah batas kedaluarsa produk yang ditetapkan setelah produk tersebut dibuka atau diambil dari kemasan aslinya. Sebagai contoh, produk vaksin telah dicampur dengan pelarutnya atau telah dikeluarkan atau diambil dari ampul atau vialnya. Maka dalam kasus khusus, bisa juga vaksin tersebut telah dicairkan dari penyimpanan suhu bekunya. Dalam standar penyimpanan dikatakan tidak boleh dibekukan kembali, maka berlaku stabilitas BUD tersebut. Mungkin akan ada pertanyaan, hal apa saja yang mempengaruhi stabilitas dari suatu vaksin atau produk secara umum ya. Stabilitas suatu vaksin secara umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terkait dengan formula, yaitu bahan ya dan zat aktif dan bahan-bahan tambahan yang digunakan. Sementara faktor eksternal terkait dengan faktor-faktor luar seperti climate, suhu, cahaya, kelembaban, kemudian mikrobiologi dan juga faktor fisik seperti adanya goncangan, bantingan, tekanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat vaksin itu lebih stabil? Nah, secara umum juga kita bisa membagi dua, yaitu dari segi formulanya dulu. Bahwa dalam formula seringkali ditambahkan buffer, antioksidan, dan mungkin preservasi dan juga bahan-bahan lain yang bisa meningkatkan stabilitas dari suatu vaksin. Sementara selain bahan, kita juga bisa membuat vaksin itu lebih stabil dengan cara tadi penyimpanannya, ya kan, terlindung dari suhu yang ekstrim,
cahaya atau kelembaban, dan lain-lain faktor luar yang mungkin mempengaruhi stabilitas produk itu. Untuk menjaga stabilitasnya, ternyata vaksin perlu ditangani dengan cara yang berbeda dengan bahan kimia obat. Jenis vaksin yang dikembangkan dengan platform berbeda ternyata memiliki cara penanganan vaksin yang berbeda pula. Mengapa jenis vaksin yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda? Hampir semua vaksin memiliki stabilitas yang rendah terhadap temperatur. Umumnya, vaksin perlu dijaga temperaturnya pada rentang 2 hingga 8 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh adanya protein dalam vaksin, baik live attenuated, inactivated, viral vector, maupun subunit vaksin. Protein dapat mengalami perubahan konformasi apabila disimpan pada temperatur yang tidak sesuai. Perubahan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada protein dapat menyebabkan agregasi, presipitasi, atau adsorpsi protein. Akibatnya, kita dapat kehilangan aktivitas biologis vaksin, bisa juga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Lain halnya dengan nucleic acid vaksin yang berisi RNA. Vaksin ini harus disimpan dalam kondisi beku pada temperatur yang sangat rendah, berkisar antara minus 90 derajat Celcius hingga minus 15 derajat Celcius. Saat ini baru terdapat 2 vaksin dengan platform messenger RNA atau yang biasa kita sebut mRNA yang disetujui penggunaannya pada manusia, yakni vaksin mRNA untuk COVID-19 dari Moderna dan Pfizer-BioNTech. RNA perlu disimpan pada temperatur yang sangat rendah karena bersifat lebih tidak stabil daripada DNA. RNA beruntai tunggal dan mengandung gula ribosa yang membuatnya lebih tidak stabil dan rentan terhadap degradasi dibandingkan dengan DNA yang beruntai ganda dan mengandung gula deoksiribosa. Pada gula ribosa, adanya gugus 2-hidroksil pada cincin pentosa membuat RNA lebih rentan terhadap hidrolisis. Vaksin dengan platform nucleic acid berupa DNA tidak mengandung protein di dalamnya, tetapi tetap stabil pada temperatur 2 hingga 8 derajat Celcius. Stabilitas vaksin sangat dipengaruhi oleh temperatur lingkungannya, sejak proses manufaktur hingga diberikan kepada pasien. Telah kita ketahui bahwa untuk menjaga stabilitasnya, vaksin memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan bahan kimia obat. Tanpa melakukan penanganan vaksin dengan benar, mungkin kita akan kehilangan manfaat dari pemberian vaksin, bahkan mungkin mendapatkan efek yang tidak diinginkan. Jadi, tangani vaksin dengan benar.